Ya, semangat pagi, pejuang UTBK. Semoga kesempatan di pagi hari ini senantiasa kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan saya juga ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Namun tidak mengurangi rasa kekusukan Anda di dalam menjalankan ibadah puasa. Saya akan menambahi amunisi buat kalian semuanya yang mau UTBK tahun 2022 ya. Ini kesempatan hari ini saya akan berikan pembahasan dan perkiraan atau gambaran UTBK di tahun 2022. Ini terkait yang pertama terkait dengan eksponensial. Ini program soal eksponensial perlu disiapkan dengan baik karena soal ini termasuk soal yang kategori berkelas ya, berbobot. Ilmunya adalah sederhana. Jadi pada saat Anda menjumpai di mana ada soal A di pangkat F, kemudian lebih dari ya, ini A di pangkat dengan G, maka F-nya lebih dari G. Ini coba saya akan ulang kembali ya. Saya akan ulang kembali, saya akan berikan dasar teori terlebih dahulu ya. Saya akan berikan dasar teori terlebih dahulu biar kalian bisa memahami soal ini dengan baik. Soalnya teorinya sebagai berikut. Jika ada soal A dipangkat dengan F ini adalah sebuah fungsi ya, lebih dari A dipangkat dengan fungsi yang lain begitu, maka yang dilihat adalah bilangan pokoknya. Untuk A yang lebih dari 1, maka fungsinya ini tandanya tidak berubah ya, tandanya tetap gitu. Nah, namun yang perlu diingat kembali pada saat A-nya di antara 0 dan 1, maka tandanya dibalik. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Tanda lebih ini maka menjadi tanda kurang ya, dibalik ini. Nah, tetapi tidak hanya begitu saja, ada hal yang tidak boleh dilupakan pada saat cerita tentang bentuk pertidaksamaan. Ada hal yang penting yaitu tentang definite. Definite itu adalah pada saat ada suatu fungsi kuadrat, dia selalu lebih dari 0, itu dia katakan selalu positif, dia bilang begitu ya, selalu positif. Maka ini punya syarat ya. Apa syaratnya? Syaratnya fungsi kuadrat di sini A-nya harus positif ya, harus positif dan D-nya harus negatif ya. Siapa itu D ya? D itu artinya diskriminan ya, B kuadrat min 4AC ya. Jadi fungsi yang dimaksud adalah fungsi bentuk kuadrat ya. Kemudian jika ada tulisan ada suatu fungsi dinyatakan kurang dari 0, dia katakan artinya selalu negatif, maka ini punya makna bahwa A-nya itu harus kurang dari 0 dan D-nya juga harus negatif. Nah, inilah yang menjadi dasar pada saat kalian menjumpai soal-soal terkait dengan persamaan kuadrat. Ini nggak boleh lupa. Sekarang kita coba lihat di soal ini ya. Di soal ini tertera bahwa ada nilai C yang ditanyakan C-nya berapa, tapi bilangan pokoknya 0,12 nih ya, tapi ini 0,0144. Ya artinya ini bisa dibuat 0,12 saya pangkat 2 ya. Pada saat dipangkat 2 maka dikalikan ke kanan menjadi 2x kuadrat ditambah 8x ditambah dengan 8. Nah sekarang hati-hati karena bilangan pokoknya ini adalah 0,12. Di sini termasuk A-nya antara 0 sampai 1, maka tandanya dibalik. Ya ini yang menjadi harus diperhatikan dengan baik. Sehingga pada saat Anda mengambil yang atas ini ya, maka di situ tertulis 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan C. Nah, tanda ini dibalik ya. Jadi lebih dari 2x kuadrat ditambah 8x ditambah dengan 8. Ini. Terus, nah tinggal dipindahin. Maka menjadi 2x kuadrat. Saya pindahin ya. Jadi ini 8x hilang ya. Maka tinggallah plus C dikurangi dengan 8 ya. Harus lebih dari 0. Nah, apa syarat kalau ada ketemu soal gini? Hati-hati. Di sini namanya bentuk persamaan, pertidaksamaan kuadrat.
ada suatu fungsi yang bernilai lebih dari 0. Ini maknanya adalah definite ya. Di sini artinya definite positif. Berarti pada saat Anda mendapatkan kalimat definite positif, maka syaratnya adalah A-nya positif. Nah, ini sudah terpenuhi. Nah, ini berarti tinggal syarat berikutnya, karena A-nya itu sudah positif, maka syarat berikutnya adalah tinggal D. Siapa D? D adalah B kuadrat min 4AC ya. Nilainya harus negatif. Karena nilainya harus negatif, B-nya di sini tidak ada ya, jadi 0 kuadrat. B itu koefisien X-nya, jadi nggak ada di situ ya. Min 4 kali A-nya 2, dan C-nya itu adalah C min 8 itu. Jadi ini menjadi A-nya, ini menjadi C-nya. B-nya 0 ya. Nah, inilah uniknya di soal UTBK, itu keren sekali ya. Ini di sini berarti kita akan dapatkan bahwa sama saja dengan kalau saya tulis min 8C ditambah dengan 64 ya, harus kurang dari 0. Artinya min 8C itu harus kurang dari negatif 64. Ini berarti bahwa 8C itu harus lebih dari 64, sehingga C-nya harus lebih dari 8. Nah, C lebih dari 8 ini tertera ada di jawaban E. Di sini hati-hati, penuh jebakan ya. Maka bagi kalian yang tidak terbiasa menghadapi soal begini, ada peluang untuk terjadi sebuah kesalahan. Ngerti tetapi salah, itulah yang bikin kecewa yang luar biasa. Yuk, sekarang kita lanjutkan di tipe soal yang berikutnya yang sering dikeluarkan ya, sering dikeluarkan di UTBK. X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan ini. Oh, ngeri kan kalau kita lihat. Ini mana jika di mana X1 ditambah X2 ini diketahui nilainya 2 kali 2 log 5 ya. Ini 2 log 5 ditambah 1, maka ditanyakan C-nya berapa gitu ya. Ini. Nah, sekarang kita coba kerjakan nih ya. Kita bentuk dulu persamaan ini. Yang menjadi perhatian adalah bilangan pokok yang belakang ya. Ini jadi ini 3 pangkat. Ini kalau saya ubah, ini sekali lagi, ini kalau saya ubah menjadi bentuk kuadrat, maka bentuk ini menjadi 3 di pangkat X kuadrat. Ya, 3 pangkat X kuadrat. Kemudian belakangnya ya, belakangnya sebenarnya kalau tidak ada bentuk yang bentuk kuadrat maka tidak penting ya. Ini tidak penting, yang belakang ini tak tulis ulang aja nih, sebenarnya sama dengan tulisan ini 3 pangkat X ya. Min 3 kali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat X ya. Min 5 dikali dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat X plus C ya. Ini sama dengan 0. Tetapi ketahuilah bahwa yang tengah ini karena dia 3 pangkat X 3 pangkat X ini nggak begitu penting ini. Ini nggak begitu penting. Kenapa nggak begitu penting? Yang dibutuhkan di dalam soal yang tipe semacam ini, Anda cukup gini aja. Yang dipangkatkan kuadrat ini yang menjadi penting ini. Yang menjadi penting itu yang bentuk pangkat kuadrat. Siapa yang dipangkatkan kuadrat? Yaitu 3 pangkat X. Karena kuadrat maka ada 2. 3 pangkat X1 maka 3 pangkat X2. Nah, tugas kalian ngapain? Hanya C per A. C dibagi dengan A. C per A ya artinya C ya. C per A itu artinya C. Kemudian ngapain? Nah, kita tahu 3 pangkat X1 ditambah dengan X2 itu namanya C. Ini. Nah, terus diapakan? Nah, sekarang kita tahu bahwa 3 pangkat ini X1 ditambah X2 itu sudah diketahui ya. Sudah diketahui ini ya. Besarnya adalah 2 kali 2 log 5 plus 1. Ini kalau saya tuliskan, tulisan semacam ini itu boleh saya sederhanakan menjadi begini. 2 log 5 pangkat 2 ditambah dengan 1. 1 itu ya artinya 2 log 2, itu artinya 1. Karena bilangan pokoknya 2. Ini nah, sekarang kita akan cari ya. Ini karena ini 2 kali naik jadi 25 sebenarnya ya. Sehingga kita akan coba dapatkan ini. Tapi ini ada sedikit ralat sedikit ya. Ini soal aslinya ini adalah 3 ya. Ini 2 log 3 ya. Ini coba saya akan ambil ya. Di sini saya ralat sedikit ya. Ini saya ralat sedikit di sini ya. Saya ralat sedikit biar nanti ada jawabannya di sini ya. Ini angka di sini soal asli adalah 2, 3 di sini ya. Nah, ini 3.
Nah, sehingga ini maknanya adalah ini bentuk begini, kalau saya uraikan sedikit ya. X1 ditambah dengan X2 itu artinya di sini 3 logaritma 5 pangkat 2. Jadi 2-nya itu naik ya. Ini ditambah 1 artinya 3 logaritma 3. Nah, ini menjadi 3 logaritma 25 kali 3, maka akan menghasilkan 75. Nah, ini maknanya ya. Jadi 3 X1 tambah X2-nya tak pindah ke sini ya, menjadi 3 logaritma 75. Sehingga didapatkan nilai C-nya. Jadi C-nya adalah 75 ya. Ini jadi kita sudah mendapatkan jawaban adalah yang A. Ini. Coba di sini ilmunya begini nih. A dipangkat dengan A log B itu artinya B. Ini yang nggak boleh ditinggalkan sehingga mendapatkan angka 75. Ini sekali lagi ini soal yang keren ya, soal yang keren. Soal ini sudah diulang berkali-kali ya, harus disiapkan betul. Ini sering dikeluarkan tipe semacam ini. Coba kita berikan contoh yang berbeda ya. Oh, tipenya ini hampir sama ya. Ini hampir sama. Ini di UTBK tahun 2021 muncul semacam ini. Maka tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ini andai kata saya ubah, ini akan menghasilkan tipe 9 itu ya berarti 3 pangkat X per 2 ya. Saya pangkat dengan 2 ya. Min 5 kali 3 dipangkat 3 dikali 3 dipangkat dengan X per 2. Ya, ini ditambah dengan A. Tapi ketahuilah setiap ada bentuk begini, maka langkahmu cukup lihat. Ini lihat bahwa yang dikuadratkan siapa. Yang dikuadratkan adalah ini nih. Maka kamu cukup nulis gini. 3 pangkat X1 per 2 ya. Dikali dengan 3 dipangkat X2 per 2. Karena ada 2 ya. Nah apa artinya? C per A ini sebagai C-nya. Nah yang depan ini sebagai A-nya ya. Nah, C per A-nya siapa? Ya A. Ya. Ini C-nya, ini A-nya. Sekali lagi, ini adalah C per A. Sehingga kita dapatkan tulisan ini kalau saya ubah maka menjadi 3 dipangkat ya X1 ditambah dengan X2 ya. Saya bagi dengan 2. Ini kan sama dijumlahin ya. Nah, kita tahu bahwa tadi X1 ditambah X2-nya sudah kita dapatkan nih ya. Nih, X1 X2-nya sudah kita dapatkan di sini nih. Nih. Coba kalau tak buat sederhana, ini artinya adalah 3 logaritma ya, 5 dipangkat dengan 4 ya. 5 dipangkat 4 ini ditambah dengan 2. 2 itu artinya 3 logaritma 9 ya. Ini sehingga Anda akan mendapatkan bentuknya menjadi 3 logaritma 5 dipangkat 4 dikali dengan 9. Nah, sekarang kita akan dapatkan di sini nih ya. Akan kita dapatkan nilainya akan menghasilkan A. Ini A-nya adalah 3. X1 ditambah X2-nya itu adalah 3 logaritma 5 dipangkat 4 dikali dengan 9 ya. Tapi dibagi dengan 2 ya. Dibagi dengan 2. Dibagi 2 itu ya sama aja kalau tak kurung di sini nih. Ya. Saya bagi dengan 2. Oke. C per A ya, kita sudah dapatkan dibagi dengan 2 di mana 2-nya adalah ini ya, dibagi 2 ya. Berarti dibagi dengan setengah atau akar namanya ya. Ini. Oke. Nah, ini artinya A sama dengan 3 pangkat 3 log 5 pangkat 4 per 9. Nah, ini di sini nih. Iya, ini hasilnya nih. Artinya akar dari 5 pangkat 4 dikali dengan 9. 5 pangkat 4 ya 25 karena 5 pangkat 2 ya. Dikali dengan akar 9 itu 3. Maka menghasilkan angka 75. Maka jawaban di sini adalah yang A. Nah, ini unik sekali ya. Jadi UTBK itu keren banget. Maka jangan sampai Anda tidak paham persoalan semacam ini. Karena dengan Anda paham ini membuka Anda untuk bisa menjadi yang terbaik. Sukses selalu buat kalian semuanya. Jangan lupa ya, subscribe dan komentarnya sekaligus di likes. Sukses selalu buat kalian. Semoga diterima PTN-nya. Amin.